Modul 1 topik 3 menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita isi latihan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Makna yang paling menggambarkan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas peserta didik, pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik, pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam, pembelajaran sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik, pembelajaran sesuai dengan kepribadian peserta didik. Jawabannya aku yang ini, pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Kita jawab terus lanjut. Tujuan dilakukannya asesmen awal pada pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah mendapatkan data kepribadian peserta didik, masa kepribadian, mendapatkan data kemampuan awal peserta didik, mendapatkan data keluarga peserta didik, mendapatkan data minat dan bakat peserta didik, mendapatkan data prestasi peserta didik. Kalau TARL mendapatkan kemampuan awal peserta didik. Jawab lanjut. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang aktivitas pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan kurang. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang. Yang ketiga, kemampuan cepat, kemampuan beragam peserta didik. Nah, berarti beragam ya, karena setiap peserta didik itu berbeda. Berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan rencana asesmen awal, kecuali melakukan identifikasi karakteristik peserta didik, melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik, merencanakan bentuk asesmen yang diberikan, merencanakan awal, lokasi, dan waktu asesmen, merancang instrumen. Ini yang kecuali berarti keluarga ya, karena ini tidak bukan untuk keluarga ya peserta didik, tapi untuk anak-anak yang di kelas. Ketika merancang pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi pada proses, konten, dan produk. Diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah diferensiasi proses saja, diferensiasi konten saja, diferensiasi produk saja. Semua jenis diferensiasi dapat digunakan tapi tidak dapat dalam satu pembelajaran. Semua jenis diferensiasi dapat digunakan, akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Sepertinya yang ini ya. Oke. Hasil asesmen kognitif awal dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut ini, kecuali kognitif awal: menentukan tujuan pembelajaran, menentukan pengelompokan peserta didik, menentukan aktivitas pembelajaran, menentukan media pembelajaran, menentukan sumber belajar. Tujuan pembelajaran. Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya, namun ia belum mengetahui sejauh mana peserta didiknya menguasai materi prasyaratnya. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah melakukan wawancara pada beberapa peserta didik, merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Ini ya sepertinya. Meminta data pada pihak sekolah, mempersiapkan kegiatan pembelajaran sambil mengira-ngira kebutuhan peserta didik, langsung mengajar dan melakukan improvisasi. Jawabannya ini ya. Sebagai seorang guru, Ibu Dewi menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Namun pada pelaksanaannya, ia mengalami kesulitan karena begitu banyak pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Hal yang perlu dilakukan Ibu Dewi adalah memberikan bantuan pada setiap peserta didik secara bergiliran dan meminta peserta didik untuk saling menunggu giliran, kurang tepat. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar pengetahuan sehingga mereka dapat membantu satu sama lain dan mengkonfirmasi pemahamannya
kepada guru, bisa jadi ya meminta peserta didik untuk bekerja sebisanya. Salah, yang ini memfasilitasi. Diberikan langkah-langkah berikut ini. Menentukan alur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru untuk merencanakan pembelajaran berbasis TAREL adalah alur TAREL. Menentukan tujuan pembelajaran, melakukan asesmen awal kemampuan pembelajaran, melakukan asesmen sumatif, merancang kegiatan pembelajaran, mempersiapkan sistem pendukung pembelajaran. 1, 2, 4. Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapati bahwa sebagian peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyaratnya. Sebaliknya, sebagian peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. Berikut ini yang perlu dilakukan Ibu Dias pada pembelajaran berikutnya untuk mengatasi masalah tersebut kecuali mengembangkan diferensiasi konten, mendesain diferensiasi kegiatan pembelajaran, menerapkan asesmen awal kognitif, merumuskan ini. Alhamdulillah selesai deh, tinggal cerita reflektif.